waktu yang indah kami bisa bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, yang Maha Dahsyat. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah jawaban kami. Dan pada hari ini kemenangan Engkau turunkan bagi setiap pribadi kami masing-masing. Kelimpahan rahmat dan anugerah Engkau curahkan bagi setiap pribadi kami masing-masing. Kuasa yang Engkau janjikan Engkau curahkan, kemuliaan hadirat-Mu memenuhi setiap pribadi kami masing-masing. Curahkan Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta yang mati. Menyertai, mengurapi hamba-Mu, melengkapi dan kuasa dari tempat yang mati. Berbicara Engkau Bapa, hamba siap Engkau pakai, hamba siap Engkau jadikan penyelur berkat. Dan setiap pribadi Engkau berkati dengan berkat-berkat terbaik dari tempat Maha Tinggi. Baik kami yang berkumpul saat ini maupun yang akan mendengarkan firman melalui tayangan YouTube, kuasa Roh Kudus menjangkau mereka. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa jujur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan menganugerahkan kesempatan yang sangat baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu mengenai tema terimalah cinta kasih Tuhan. Terimalah cinta kasih Tuhan. Hari ini hari Pentakosta, memperingati hari Pentakosta. Di situ cinta kasih Tuhan yang maha sempurna dicurahkan bagi umat-umatnya yang sangat mengasihi, yang sangat menghargai, menjunjung tinggi pengorbanan Kristus di Bukit Golgota dan sangat meyakini kuasa kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga, waktu 40 hari berulang kali menjumpai murid-muridnya, berbicara mengenai kerajaan surga. Murid-murid diteguhkan hatinya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan dalam Matius pasal 28, jadikanlah semua bangsa muridku, tetapi ketahuilah aku akan menyertai sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus Kristus datang sebagai mempelai pria surga. Amin, saudara. Dalam Injil Markus pasal 16 juga mengatakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus Kristus. Ini janji penyertaan Tuhan.
Dan saudara, kita akan membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Dimulai di sana, saudara, ini janji digenapi oleh Tuhan. Silakan dibacakan. Kisah Para Rasul pasal 2. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tepat pada hari Pentakosta, di saat murid-murid itu berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah suatu bunyi yang sangat dahsyat. Lingkungan mendengarkan saat itu, dan firman mengatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ini bukti cinta kasih yang Bapa Surgawi nyatakan kepada orang-orang yang menghargai, yang menerima pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Kemurahan sangat besar, sangat agung. Sampai di dalam Injil Yohanes pasal 14 dari ayat 15 sampai ayat 21, saudara baca di sana. Apa yang dikatakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kepada umat manusia yang sangat rapuh, manusia sangat mudah sekali putus asa, manusia sangat mudah sekali menangis menghadapi situasi zaman. Tetapi Yesus Kristus mengatakan, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi ayat 18 ini juga sangat cintanya Allah yang maha besar kepada umat manusia. Ini firman ditegakkan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Ya, terus pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin.
Amin. Saudara, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, hari Pentakosta, janji-janji Tuhan ini digenapi. Tetapi yang menikmati penggenapan itu adalah murid-murid yang setia. Sampai janji itu diperoleh dalam hidupnya. Murid yang namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual guru dan gembalanya selama 3,5 tahun dididik, tetapi kebenaran tidak ada dalam hatinya. Karena uang, dia menyerahkan guru untuk disalibkan. Tetapi dengan uang itu dia membeli tanah. Tidak bisa menikmati hasil dari tanah itu. Apa yang terjadi? Dia jatuh, tertungkup sampai isi perutnya keluar semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Rasul pasal 2 ini, Roh Kudus dicurahkan untuk murid-muridnya. Kuasa itu mengalir dalam hidup murid-muridnya. Tanda untuk mereka dibaptis Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Sesuai dengan roh itu mengaruniakannya. Termasuk Rasul Petrus. Rasul Petrus, dia itu pemberani, tetapi di saat menghadapi maut, ancaman, dia katakan, aku tidak kenal orang yang namanya itu Yesus. Sama sekali aku tidak kenal. Tetapi sebelumnya Yesus mengatakan, Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok malam ini, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan di loteng Yerusalem, di saat mereka berkumpul, mereka merasa tercekam hatinya, rasa takut, gemetar, karena orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. Tetapi di saat Roh Kudus dicurahkan, mereka diubah, tubuh, jiwa, roh mereka menjadi tahta Roh Kudus. Saudara, bukti kalau kuasa itu mengalir dalam hidup mereka. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai berikutnya. Saudara baca itu. Ini Rasul Petrus tampil setelah dia itu dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.
Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih, sampai di situ dulu. Saudara, ini Rasul Petrus sebelum disalib, Yesus belum disalib, dia sudah menyangkal 3 kali. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, dia bangkit berdiri, dia menyampaikan kebenaran firman, dia menjadi saksinya Tuhan. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Rasul-rasul yang lain juga demikian. Mereka menyampaikan kebenaran firman. Mereka mengatakan, Yesus Kristus ini yang dikhususkan oleh Allah untuk umat-umat pilihannya, tetapi yang telah Engkau salibkan melalui orang-orang jahat, orang-orang yang memusuhi kebenaran, disalibkan, tetapi Allah membangkitkan dia. Lantas orang-orang yang mendengarkan itu, apa tanggapan mereka? Kalau mereka menanggapi ayat 37 sampai 38, cara untuk menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Rasul Petrus memberikan suatu jawaban. Orang yang berkerumun di situ terharu hatinya. Lantas apa yang harus aku lakukan, saudara? Supaya aku mendapatkan selamat. Yang pertama, bertobat. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Meninggalkan segala tabiat kehidupan lama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi setelah bertobat dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu merupakan suatu anugerah, karunia. Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang. Roh Kudus bisa diterima dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadi manusia, yang menjadi penebus dosa. Orang itu yang mendapatkan anugerah, menerima karunia Roh Kudus. Amin. Nah, setelah menerima karunia Roh Kudus, dibaptis, mereka bergegas-gegas untuk memberi diri dibaptis, saudara. Kalau saudara baca ayat 41, ini karya Roh Kudus, saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul
untuk memecahkan roti dan berdoa. Terima kasih saudara. Betul-betul kuasa itu menyertai para rasul. Secara khusus saat itu yang sedang berbicara adalah Rasul Petrus. Perkataannya mengikat dan melepas. Mereka memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu yang baptis 3.000 jiwa bertobat. Setelah mereka dibaptis, pasal sama ayat 42 ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini orang-orang yang pertama kali menerima pemberitaan yang rasul-rasul beritakan setelah menerima karunia Roh Kudus. Sekarang tandanya orang-orang yang dibaptis Roh Kudus tadi katakan berkata-kata dalam bahasa roh. Sekarang buahnya, saudara, Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Silakan bacakan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau orang itu bilang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, itu harus dilihat dari buah-buahnya. Buah yang pertama, kasih. Ada kasih dalam hidupnya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Damai meliputi jiwa, roh, berdamai dengan Bapa surgawi. Berdamai, ada sejahtera, ada pemeliharaan dalam hidup. Dipelihara, dijaga, tubuh, jiwa, dan rohnya dipelihara. Haleluya. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Ini buah roh. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini tandanya kalau orang itu dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kalau orang itu tidak dibaptis dengan Roh Kudus, ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ada percabulan, kecemaran, sukanya melakukan kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, jadi sukanya hanya menuruti hawa nafsu daging, menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan. Dalam orang itu tidak ada Roh Kudus, sukanya hanya roh pemecah belah. Ada perpecahan dalam hidupnya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, betapa pentingnya manusia di dunia ini dipenuhi Roh Kudus. Minta hidupnya dituntun
dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita ini percaya kepada Dia yang menganugerahkan rohnya untuk umat manusia. Yesus Kristus ketika Dia naik ke surga, sepertinya ditutup dengan awan. Tetapi kalau saudara membaca Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 4, saudara, perhatikan baik-baik ini. Wahyu pasal 4, ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Duduk seorang, pintu terbuka, ada tahta, di situ duduk seorang. Terus, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yasmis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu. Pelangi berbicara janji-janji Allah kepada umat manusia. Jadi Allah itu juga memegang janjinya. Ingat semua janji-janjinya kepada umat manusia. Terus, kilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk yang penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Terima kasih, sampai di situ dulu, saudara. Ketika Dia naik ke tahta, pintu kerajaan surga itu selalu terbuka bagi orang-orang yang menerima pengorbanannya dan bagi orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Karena bisanya tembus, kita melihat pintu kerajaan surga terbuka kalau kita menerima percikan kuasa darah Yesus. Setelah menerima percikan darah Yesus Kristus, hidup kita ditahirkan. Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Roh Kudus bertahta dalam hidup kita. Setelah itu, saudara, di sana ada 4 makhluk. 4 makhluk itu penuh dengan mata, baik dari depan, belakang, semua penuh dengan mata. Itu melihat sekeliling tahta, melihat manusia seluruh jagat ini, perbuatan mereka, perkataan-perkataan manusia, tidak ada yang lewat. Semua dilihat, semua didengarkan.
Jadi di hadapan Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka, saudara. Tahta Allah yang duduk di situ adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasihnya memancar melalui pintu kerajaan surga yang terbuka setiap saat. Kalau sudah memahami makna firman ini, tentunya saudara bergegas setiap saat datang kepada Dia. Dia yang tidak pernah mengecewakan kita, sekalipun kita sering mengecewakan, sering menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Dia sebagai Bapa yang abadi, sebagai imam besar, Dia tidak pernah menyimpang kesalahan-kesalahan anak-anaknya. Dihapus kalau minta ampun, tetapi kalau tidak minta ampun, kesalahan itu akan ditimbun. Kalau sampai mati manusia itu tidak minta ampun, bagiannya adalah di dalam neraka. Bagiannya di dalam alam maut. Sebab itu pentingnya kita minta Roh Kudus selalu membaptis hidup kita. Menjadi Kristen dari kecil tidak cukup. Harus setiap saat minta baptisan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita. Roh Kudus itu akan menolong kita, menghibur kita di saat kita menghadapi impitan tekanan. Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Setia kamu sampai akhir. Mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran tersedia untuk. Jadi setiap pribadi itu memiliki tanggung jawab di hadapan Allah. Suami bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan istri. Mungkin istrimu tidak tahu mengenai kelakuanmu di luar rumah. Istrimu tidak tahu pikiranmu. Tetapi firman mengatakan jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Orang yang menabur di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan, akan menuai sengsara hidupnya. Tetapi kalau menabur di dalam roh, nurut firman, nurut Roh Kudus, mendapatkan hidup kekal, mendapatkan pemeliharaan campur tangan Allah. Kebenaran firman tidak bisa diinjak-injak oleh manusia. Kebenaran tetap kebenaran. Siapa yang melakukan kebenaran firman, kuasa firman itu akan menjangkau. Sekalipun kau tinggal di gunung, di hutan, kalau kau menurut firman, di situ akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mendengarkan firman dengan baik-baik, dilakukan dengan setia, Tuhan akan mengangkat engkau. Kalau engkau tinggal di kota, di ladang, di desa, di pegunungan, Allah ada di sana. Tetapi sekalipun engkau tinggal di tempat yang strategis, kalau firman kamu injak-injak, Allah tidak akan campur tangan. Murid-murid yang lemah, yang tidak berarti, setelah menerima baptisan Roh Kudus, hidup mereka dibuat berarti. Kita mendengarkan firman saat ini karena hasil kesetiaan mereka.
Siapakah Petrus? Siapakah Andreas? Mereka tidak berpendidikan tinggi, tetapi mereka mendapatkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau saat ini saudara, bapak, ibu sudah menghadapi masalah itu, jangan putus asa. Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Satu syarat, hiduplah benar di hadapan Bapa surga. Dia kebenaran yang sejati. Saudara ingat, ketika Yesus Kristus disalibkan, dua penjahat di kanan kirinya, yang satu menghina, kalau engkau Kristus Tuhan, turunlah dari salib, selamatkan aku, selamatkan dirimu. Sudah sengsara, digantung di salib, masih menyalahkan Tuhan, masih meremehkan Tuhan. Tetapi yang satunya menegur, teman, kalau aku dan kamu disalib seperti ini sudah sepantasnya, sudah pantas kita melakukan kejahatan. Tetapi siapakah orang ini? Lantas keluar dari hati, terucap di mulutnya, Yesus, ingat aku ketika engkau datang sebagai raja. Yesus menjawab, mulai detik ini engkau bersama-sama aku di Firdus. Saudara, ini firman. Ketika menghadapi masalah, jangan suka berbantah-bantah, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan pengembalaan. Koreksi seperti penjahat yang ini. Yesus, ingat aku yang berdosa ini. Kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku, ya, aku akan menolongmu. Kalau ketika kita menghadapi masalah seperti ini, mau berseru seperti itu, aku akan menolong hidupmu. Tetapi kalau mati, kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting urapan Roh Kudus. Juga penting materi, kebutuhan, makan, minum, tempat, pakaian. Itu penting. Tetapi lebih penting adalah kuasa Roh Kudus. Lukas pasal 11 ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, saudara. Kalau kita manusia, katakan yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Seperti peranan Roh Kudus, Dia sebagai penolong, Dia sebagai pelindung, sebagai pendidik, menuntun langkah kita. Itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga akan mengingatkan kebenaran dalam kehidupan kita. Diingatkan ketika kita lupa, diingatkan supaya jalan kita ini jangan sampai masuk di dalam jalan yang tidak benar. Lebih baik mendengarkan hati nurani yang dikuasai Roh Kudus daripada mendengarkan suara daging. Sudah cukup lama kita hidup menuruti hawa nafsu daging. Lebih baik sisa hidup ini mari kita menuruti kehendak Roh Kudus. Amin. Supaya apa?
apa? Nanti ketika Yesus Kristus datang sebagai mempelai pria surgawi, kita kedapatan bersih. Akhirnya kita diangkat. Ada Richard di situ, diangkat bersama-sama. Setelah diangkat, sana masuk pesta kawin anak domba. Setelah masuk ke pesta kawin anak domba, di sana juga dibuka pengadilan kursi Kristus. 1 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Kita masing-masing akan menghadap tahta pengadilan kursi Kristus. Masing-masing akan mendapatkan pahala. Jadi dihakimi untuk menentukan pahala. Berbeda dengan Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Di sana ada aras putih, tahta Allah, tahta pengadilan di sana. Orang-orang akan diadili menurut perbuatannya. Di sana menentukan hukuman di dalam alam maut. Jadi alangkah indah dan baiknya kalau hidup kita ini menyadari bahwa pintu kerajaan surga selalu terbuka untuk kita. Haleluya. Setiap saat kita datang kepada Dia, tatap wajahnya, tatap kasih sayangnya, rasakan kasih sayangnya, dan terimalah itu masuk dalam hidup, sehingga hidup ini tenang, yakin. Ini kan urut. Pintu terbuka, di situ ada tahta dan duduk seorang. Di hadapannya ada 4 makhluk yang penuh dengan mata. Jadi kalau masuk kerajaan surga tidak bisa langsung tolong, tidak bisa. Kerinduan untuk masuk surga itu harus dimulai dari sekarang ini. Semakin membara, datang kepada Dia. 1 Korintus pasal yang ke-12. Di situ ada 9 karunia Roh Kudus. Silakan. 1 Korintus pasal 12. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ini setelah orang itu dibaptis Roh Kudus. Selanjutnya ada karunia-karunia dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Terus, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Terus, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan itu makrifat. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, terus kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh.
Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin, saudara. Jadi dilengkapi dengan karunia-karunia. Sekarang kapan Roh itu dicurahkan? Setiap saat kita berkumpul, kita memuji Dia, menghadap ke tahtanya, Roh itu mengalir. Sebab itu tidak cukup sekali dibaptis, tidak cukup, dipenuhkan, terus minta. Sebelum minta yang lain, minta dibaptis Roh Kudus. Nanti beban-beban, ketakutan, kecemasan itu hilang, karena Roh yang ada dalam hidup kita ini itu yang mengangkat. Kemahakuasaan Allah itu mengalir, menguasai hidup kita. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin, saudara. Jika Roh Dia, Roh Allah, Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus dari antara mati diam di dalam kamu, Dia pun akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Tubuhmu yang fana akan dibangkitkan. Yang pertama, iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Bapa Surgawi dibangkitkan. Tubuh masih hidup di dunia ini, segala usaha, pekerjaan saudara akan dibangkitkan. Haleluya. Kalau saudara maknai firman dengan iman, seperti Wahyu pasal 4, pintu surga terbuka. Kalau sudah punya iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pintu berkat terbuka untuk hidupmu. Segala pintu-pintu berkat terbuka untuk hidupmu. Itu tertulis di dalam Galatia 3. Kita yang tadinya bukan umat pilihan, karena kematian Kristus, kita dijadikan umat pilihan, juga berhak menerima berkat-berkat yang dijanjikan untuk Abraham. Itu kalau saudara amati ayat-ayat itu. Saya dapat Wahyu pasal 4 itu sekitar jam 2 malam. Dan sampai saat ini saya menikmati, saya yakini tingkat-tingkat berkat terbuka, tingkat-tingkat keselamatan bagi suku kaum bangsa terbuka, karena kuasa dari Yesus Kristus yang mendobrak segala kuasa maut. Amin. Dasarnya itu kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Dasarnya itu seperti di saat Yesus Kristus disalibkan tadi, dua penyamun di kanan kirinya, yang satunya menghina, yang satunya menerima dengan yakin dia itu juru selamat. Diucapkan, Yesus, ingat aku ketika engkau turun sebagai raja. Mulai detik ini pun kau bersama aku di Firdaus.
khawatir mengatakan, Yesus tolong aku. Sangat lemah, tak berdaya, tak mampu menghadapi semuanya. Yang mendobrak kuasa maut adalah kuasa darah Yesus Kristus. Yakini itu. Kalau itu yang disalibkan itu ibarat saudara, yang di tengah-tengahnya saudara sebagai orang tua, yang di kanan kirinya mungkin anak-anakmu, menghina dan sebagainya. Adakah saudara mengumpat anakmu? Yesus diam. Sekalipun ini sebelakangnya dia mengatakan jahat, menghina, Yesus diam. Yang tahu perjuangan orang tua katakan, Mama, tolong aku. Sekalipun orang tua sudah tidak bisa bicara, aku menolong. Aku bergumul seperti untuk kamu. Nah, kalau yang di tengah-tengah seperti seorang gembala, adakah gembala mengucapkan caci maki untuk yang di sebelahnya? Mungkin katakan gembalanya jahat, gembalanya curang, gembalanya dusta. Apakah keluar kata-kata yang buruk? Sementara yang tahu persis pergumulan gembala, Pak Gembala, tolong aku, doakan aku. Di situ mengalir pertolongan dari Bapak Surga. Yang satunya yang menghina, gembala diam. Seperti suratan Petrus katakan, ketika dia menderita, dia diam. Seperti anak domba yang mau disembelih. Tetapi dia menyerahkan kepada Bapa Surgawi yang mengadili dengan adil. Ini contoh teladan. Kalau posisimu sebagai orang tua, kalau posisimu sebagai gembala, milikilah jiwa gembala seperti Yesus Kristus. Milikilah jiwa orang tua seperti Yesus Kristus. Jangan satupun anakmu yang kamu umpat. Pergumulkan keselamatan anak-anakmu. Cucu menantumu, pergumulkan itu. Dia saat ini ada di sini. Dia tahu keberatan saudara. Tinggalkan kejahatan, lakukan yang benar. Dia berpihak kepada kebenaran. Amin. Kita nyanyikan pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kurang masuk. Untung bermasih ya Bapa ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu yang tersembunyi di hadapan. Ku rasakan semua dah berdiri sambut lagi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
kuasa darah Yesus Kristus, dikuduskan dengan kuasa kebangkitan Kristus, diberkati dengan kuasa anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjalanan terus. Terima kasih Bapa, perjamuan suci Kau berkati. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Saudara dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambil, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan minum yang berisi tetes-tetes darahku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang terbaik. Para malaikatnya diperintahkan untuk menjaga, melindungi perjalanan saudara sampai di rumah dengan selamat, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.